Saudara, neraca perdagangan Indonesia pada Mei 2026 tercatat defisit memutus rekor 72 bulan ataupun 6 tahun surplus secara berturut-turut. Apa dampaknya terhadap ekonomi Indonesia dan seberapa besar membayangin nilai tukar rupiah dan juga kinerja market atau IHSG? Kita berbincang bersama M. Rizal Taufikur Rahman, Kepala Pusat Makroekonomi dan juga Keuangan Indef. Mas Rizal, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Yan. Mas Rizal, saya sempat membahas tadi soal rekor 72 bulan surplus patah pada Mei 2026. Neraca dagang defisit. Ini apa artinya, Mas? Apakah sudah lampu kuning bagi perekonomian Indonesia? Iya, saya kira patahnya surplus neraca perdagangan ya setelah 72 bulan beruntun ya. Dan ini adalah sinyal apa penting memang bagi bantalan eksternal Indonesia yang mulai mengalami tekanan ya. Artinya ini sudah lampu kuning, Mas ya, tapi belum lampu merah ya. Nah, selama kurun waktu 6 tahun bayangkan ya, surplus neraca dagang kita menjadi salah satu penopang ya stabilitas rupiah ya, kemudian juga cadangan devisa dan juga persepsi positif market ya terhadap ketahanan ekonomi kita. Nah, tetapi ketika neraca perdagangan defisit ya, maka pasar akan membaca bahwa tekanan dari sisi eksternal mulai meningkat. Ya, kondisi ini tentu kalau dibaca ya sebagai lampu kuning tadi ya, Hmm. tentu ini menjadi perhatian penting. Mengapa? Bayangkan di defisit Mei ya, katakanlah sebesar 1,61 miliar US dollar. Tetapi secara kumulatif kalau katakanlah Januari sampai Mei 2026, Indonesia masih mencatat surplus memang, Mas ya, di angka 4,03 miliar US dollar. Artinya apa? Pondasi eksternal itu belum runtuh, tetapi daya tahannya mulai rapuh gitu ya. Hmm. Hmm. Yang perlu diwaspadai adalah tentu trennya nih. Jadi kalau ekspor turun ya, sementara impor terus melonjak tajam. Apa maknanya adalah bahwa defisit neraca dagang di Mei ini tentu sebagai yellow lamp ya, atau juga early warning bagi perekonomian Indonesia. Nah, belum pada lampu merah saya kira ya, karena secara kumulatif masih surplus saya kira ya Januari sampai Mei. Nah, tetapi patahnya rekor di 72 bulan ini tentu sangat menunjukkan ya bahwa ini adalah bantalan eksternalnya mulai menipis gitu ya, kemudian juga kian rapuh, terutama karena ekspor kita melemah ya, sementara impor tumbuh yang sangat tinggi. Hmm. Artinya apa? Laju ekspor itu mulai kedodoran ya dibanding dengan laju impornya. Seperti yang Anda tekankan tadi, ada tekanan sisi eksternal yang kian meningkat. Tapi kalau kita lihat juga data memang biang keladinya ada di defisit migas nilai 3,75 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara non migas masih surplus. Apakah ini lagi-lagi perkara meningkatnya impor migas di tengah kenaikan harga minyak seperti yang Anda singgung sebelumnya? Ada tekanan dari sisi eksternal? Ya, betul sekali, Mas. Jadi sumber utamanya kan defisit neraca dagang di Mei ini adalah adanya dorongan ya yang melejit gitu ya dari sektor migas gitu ya. Karena pada bulan Mei ya defisit migasnya kan hingga angka 3,76 miliar US dollar ya. Sementara sektor non migasnya masih mencatat surplus ya di angka 2,2 miliar US dollar. Yang artinya apa? Perdagangan non migas sebenarnya masih menjadi penyangga gitu ya, tetapi jumlah surplusnya tidak cukup besar untuk menutup tekanan dari defisit migasnya. Nah, masalah migas ini memang tidak hanya disebabkan oleh kenaikan harga minyak ya, tetapi juga oleh persoalan struktural. Jadi Indonesia sehingga saat ini ya masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap impor minyak mentah, kemudian BBM dan juga produk olahan migas. Bahkan kalau kita berbasis pada data gitu yang ada, kita itu kan kebutuhan per hari aja 1,6 juta barrel ya. Padahal kita baru mampu produksi ya hampir 600 ribu barrel per hari gitu ya. Sehingga hampir 900 atau hampir 1 juta barrel per hari kita harus impor. Bahkan kemudian akhirnya kita menjadi net imported country ya. Nah, karena kondisi itulah kemudian ketika harga energi global meningkat atau kebutuhan domestik naik, maka tekanan impor migas ini langsung membesar gitu ya. Nah, laju migas ini juga terutama ya laju migas domestik ini yang tadi saya sampaikan ya angkanya belum cukup kuat untuk menopang kebutuhan konsumsi nasional.
Nah, jadi biang keladinya memang di migas, tapi non migas saya kira masih surplus. Hmm. Makanya saya kira kita masih punya peluang di non migas nih, ya, untuk menutup defisit ini di kemudian nih. Jadi ini memang bukan hanya soal harga minyaknya, tetapi bagaimana kita soal ketergantungan struktural Indonesia ya terhadap impor BBM, minyak mentah, dan juga produk olahan migas yang lain, yang notabene kita harus mencari solusinya ya selain dari dorongan non migas kita gitu Hmm, Mas. hmm. Sektor migas defisit, sementara non migas surplus. Berkaca pada angka pada Mei 2026 ini, apa yang perlu digenjot oleh pemerintah, Mas, agar neraca dagang bisa kembali ke jalur surplus dan tidak menjadi tren begitu defisit di bulan-bulan ke depan? Ya, saya kira tentu kita harus ada alternatif ya untuk penggunaan energi ya, ketergantungan migasnya. Yang kedua adalah non migasnya harus betul-betul digenjot gitu ya untuk apa? Untuk mendapatkan nilai ekspor yang jauh lebih besar lagi ya, sehingga akumulasi dari nilai ekspor kita juga bisa lebih angkanya positif gitu ya atau surplus. Nah, tentu dalam kacamata perdagangan internasional gitu ya, memang defisit ini harus agak hati-hati gitu ya di bulan-bulan berikutnya nih Mas, Hmm, hmm. Juli, Agustus gitu ya. Agar apa? Agar kita mampu melakukan efisiensi ya dalam konteks pemanfaatan dari energi ini. Supaya apa? Supaya mendrive ekonomi gitu. Karena energi ini kan tentu harus mampu mendrive atau menjadi trigger gitu ya bagi transaksi-transaksi ekonomi ya dalam memecahkan struktur ekonomi yang ada saat ini gitu ya. Hmm. Nah, sehingga non migas ya notabene itu adalah sebagai sumbangan terhadap ekspor saat ini yang masih surplus, ini kan tentu harus didorong. Jadi kita masih punya kesempatan sebenarnya ya di Hmm. bulan Juli maupun ke depan gitu ya untuk memperbaiki kinerja non migas ini gitu. Oke, kita masih punya kesempatan di bulan Juli untuk memperbaiki sektor, termasuk juga dua-duanya kali ya, Mas, migas dan juga non migas yang bisa Betul, dimaksimalkan. betul. Kalau kita berbicara soal proyeksi, Mas Rizal, ini terlebih ada Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI dengan tahap transisi 1 Juni hingga 31 Desember. Apakah sedikit banyak ini akan mempengaruhi neraca dagang Indonesia ke depan, atau sederhananya ini DSI akan menjadi tantangan atau peluang bagi angka neraca dagang Indonesia ke depan? Ya, dalam jangka pendek mungkin DSI belum signifikan gitu ya untuk mendorong neraca perdagangan kita ya dalam konteks periode 1 Juni ya sampai 31 Desember ini ya. Karena ini adalah kalau saya melihat sebagai fase transisi. Jadi pada fase transisi ini ya tentu pelaku usaha masih menyesuaikan mekanisme pelaporan ya, tata kelola ekspor, kemudian juga hubungan kontraktual dengan pembeli ya, dengan user. Nah, untuk itu dampaknya terhadap angka ekspor impor ya dalam semester 2 kemungkinan ya masih sangat terbatas gitu ya atau juga ya masih belum mencapai apa yang diharapkan ya. Tetapi kalau dalam jangka menengah ya nampaknya saya memandang akan memberikan pengaruh cukup signifikan ya terhadap neraca perdagangan ya terutama melalui tata kelola ekspor sumber daya alamnya. Karena jika katakanlah DSI mampu memperbaiki pencatatan ekspor tadi yang menekan under invoicing atau juga mengurangi praktek transfer pricing, kemudian juga memastikan ya devisa hasil ekspor ini masuk ke sistem keuangan domestik, maka dampaknya bisa positif terhadap pasokan falas maupun stabilisasi eksternal. Hmm. Tapi memang ini juga bukan tidak meninggalkan resiko gitu ya. Tentu harus diperhatikan juga resikonya. Apa implementasi DSI ini memang jangan akan sangat terlalu teknokratis gitu ya. Eh, Kalau kemudian tidak transparan ya dan juga mengganggu kontrak-kontrak dagang yang sudah jalan, maka pelaku usaha bisa menghadapi hambatan ekspor. Nah, ini saya kira catatannya. Jadi dalam hal ini tentu bisa mengurangi kelancaran ekspor komoditas, menurunkan kepercayaan buyer yang pada akhirnya justru menekan neraca pembayaran. Nah, untuk itu maka perlu dorongan ya DSI ini ya di dalam memperbaiki catatan ekspor, memperkuat devisa ya dan Hmm. juga tentu tata kelola yang baik saya kira. Nah, kalau implementasinya yang tadi saya sampaikan over birokratis gitu ya, maka tentu akan mengganggu kontrak bisnis dan juga akan menekan ekspor. Oke, oke, kita beralih ke pertanyaan besar lainnya, Mas Rizal. Ini kan kalau berbicara soal neraca dagang, berbicara juga soal devisa negara dan juga falas begitu ya.
Seberapa besar sih defisit neraca dagang bisa memberikan tekanan terhadap nilai tukar rupiah? Bisa dijelaskan kaitan langsungnya nggak seperti apa, Mas Rizal? Ya, directly ya, karena defisit neraca perdagangan ini kan dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran valuta asing, Mas ya. Jadi tentu akan berdampak secara langsung terhadap rupiah ya melalui mekanisme market yang tadi ya di valuta asingnya. Jadi ketika impor katakanlah lebih besar daripada ekspor, ya maka kebutuhan dolar kita untuk membayar impor kan semakin banyak, ya. Nah sebaliknya pasokan dolar dari hasil ekspor kita akan berkurang, ya. Dan kemudian komoditi ini juga membuat permintaan terhadap dolarnya akan naik, ya. Sementara pasokan dolar kita karena tadi terbatas, maka rupiah akan mudah sekali goyah gitu ya dan juga mudah sekali untuk melemah. Nah, tekanan terhadap rupiah menjadi lebih besar akibat dari defisit dagang ya karena impor lebih besar daripada ekspornya. Ya, ini juga terjadi bersamaan dengan sentimen negatif lain, Mas. Ya, misalnya inflasi yang meningkat, ya PMI manufaktur yang saat ini juga masih mengalami pelemahan, ya suku bunga global juga yang masih tinggi dan tentu potensi capital outflow ya dari pasar ke keuangan domestik juga apa namanya berpotensi terjadi gitu. Nah, jadi defisit dagang ini tidak berdiri sendiri tetapi memperkuat persepsi bahwa tekanan eksternal Indonesia ini akan semakin meningkat. Nah, dengan adanya kondisi pelemahan ya rupiah ini juga tidak berhenti pada kurs saja ya, tetapi Hmm. rupiah yang melemah ini akan menaikkan biaya-biaya lain, misalnya seperti biaya impor terutama di impor energi, ya, pangan, kemudian bahan baku industri lain, dan juga barang modal yang kemudian ini kemudian akan mendorong apa namanya imported inflation ya. Jadi menekan margin dunia usaha dan juga membuat bank sentral juga harus mempertahankan suku bunga tinggi ini yang lebih lama untuk apa? Untuk menjaga stabilitas rupiah. Oke. Nah, tentu dengan situasi ini apa namanya kita bisa dan harus tetap menjaga begitu ya stabilitas rupiah ini gitu. Kalau misalnya tidak ya maka tentu akan terjadi penekanan dan juga pelemahan rupiah. Oke, berarti artinya ini bukan satu-satunya sentimen begitu ya, tidak berdiri sendiri, sentimen terkait dengan tekanan sisi eksternal meningkat terkait soal hal ini sehingga memang nilai tukar rupiah juga kita ketahui bahwa akhir-akhir ini selama sepekan terakhir trennya juga melemah meskipun pada penutupan perdagangan kemarin menguat tipis begitu. Mas Rizal, jika pada kuartal sebelumnya rupiah masih mendapatkan dukungan dari surplus perdagangan yang juga besar, cadangan devisa yang memadai dan juga pertumbuhan ekonomi yang solid gitu. Kini hampir seluruh penyangga-penyangga ini mulai terkikis begitu. Apakah artinya bayang-bayang pelemahan rupiah masih belum bisa hilang? Dan apakah optimisme BI soal penguatan rupiah di semester 2 tahun ini rasa-rasanya jadi semakin jauh, Mas Rizal? Iya, saya kira ya itu memang konsekuensi dari situasi seperti ini ya, dengan adanya defisit neraca dagang ini ya, terutama terhadap pasar keuangan ya di saham katakanlah. Ini juga Mhm, mhm. menjadi jalur sentimen yang kuat begitu ya, termasuk juga rupiah dan ekspektasi suku bunganya. Jadi ketika neraca dagang defisit ya, maka importer kan akan menilai gitu ya atau apa namanya investor akan menilai bahwa tekanan terhadap rupiah juga akan meningkat. Jika lagi-lagi rupiah melemah, ya emiten yang memiliki utang dolar, katakanlah ya kebutuhan bahan baku impor maupun biaya energi juga akan tinggi dan lebih rentan lagi. Makanya kemudian pasar biasanya merespon negatif ya di dalam jangka pendek, meskipun nanti bisa berubah saja ketika situasinya berubah gitu ya. Nah, yang perlu diperhatikan lagi adalah bahwa dampaknya ini memang akan tidak merata ya terhadap sektor ya atau antar sektornya. Nah, sektor yang banyak bergantung pada impor ya seperti manufaktur, kemudian transportasi ya, konsumer berbahan baku impor dan juga emiten dengan beban ya dolar besar Mhm, mhm. cenderung akan lebih banyak tertekan, Mas ya. Sebaliknya emiten yang berbasis ekspor, komoditas atau juga memiliki pendapatan ya dalam dolar ya maka ini relatif lebih defensif karena pelemahan rupiah ini juga bisa meningkatkan ya pendapatan mereka di dalam rupiah. Jadi kalau kita kemudian ke situasi bagaimana ekspektasi misalnya di semester 2 ya maka tentu
ini memang berisiko ya, berisiko sekali ya. Makanya mitigasi risiko dan juga dorongan ya perbaikan perdagangan ini harus dilakukan dengan segera. Nah, jadi kalau katakanlah misalnya IHSG yang masih berada di level 5 ribuan katakanlah Mas, maka ini menunjukkan apa? Pasar itu belum sepenuhnya pulih dari tekanan Hmm. kombinasi makro. Katakanlah rupiah melemah, ya suku bunga tinggi, inflasi meningkat, manufaktur melemah, ya, dan juga arus modal asing yang masih belum produktif gitu ya, dan juga masih sangat selektif ya untuk masuk. Nah, maka defisit neraca ini juga menjadi tambahan sentimen, Mas, Hmm. ya, Hmm. sentimen negatif ya. Tapi tentu bukan satu-satunya faktor yang menekan market. Ya. Jadi apa namanya emiten atau juga katakanlah emiten berbasis impor dan berutang dolar ini akan jauh lebih rentan gitu dibanding dengan emiten yang ekspor dan komoditasnya lebih defensif. Oke, ini artinya defisit neraca dagang pada Mei 2026 menjadi tambahan sentimen negatif gitu, bukan satu-satunya tapi menjadi tambahan sentimen. Kita lihat juga bahwa pergerakan IHSG pada pekan kemarin cenderung meningkat meskipun tipis, dan juga ini menjadi sentimen juga terkait dengan pelemahan rupiah meskipun lagi-lagi bukan satu-satunya. Terima kasih M. Rizal Taufikur Rahman, Kepala Pusat Makroekonomi dan juga Keuangan Indef, atas waktunya dan juga penjelasannya bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu, Mas. Terima kasih banyak Mas Yan, sehat selalu. Saudara, jangan kemana-mana karena